Presiden Komite Pemuda Pembangunan Indonesia Timur, Insinyur Petrus Kasihiu, MT, melantik pengurus DPD dan DPC Komite Pemuda Pembangunan Indonesia Timur seprovinsi Papua Barat. KP2IT menyerahkan secara resmi Pasaka KP2IT kepada Saudara Ketua DPD KP2IT Provinsi Papua Barat untuk dikibarkan di seluruh tanah Provinsi Papua Barat. Saya Ketua DPD Papua Barat atas nama Bilang Selabuan bersama jajaran pengurus DPD Papua Barat, kami siap kibarkan KP2IT Papua Barat di seluruh pelosok tanah air. Dalam sambutannya, Kasihiu meminta pengurus DPD dan DPC Komite Pemuda Pembangunan Indonesia Timur, KP2IT, mendukung pemerintah dalam percepatan pembangunan di Provinsi Papua Barat. Sebenarnya pemerintah harus memberikan perhatian yang besar terhadap kawasan timur Indonesia, terutama di daerah tanah Papua dan Papua Barat. Sekarang sudah jadi 6 provinsi. Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Untuk itu, potensi pembangunan dan infrastruktur di wilayah Papua Barat perlu didorong agar terciptanya keseimbangan pembangunan wilayah. Dan siapa yang harus mendorongnya? Tidak bukan yang lain adalah kita semua sebagai stakeholder, badan-badan usaha, dan juga pemerintah daerah dan pusat, perguruan tinggi, LSM, atau ormas-ormas, termasuk Ormas Komite Pemuda Pembangunan Indonesia Timur KP2IT adalah salah satu dari organisasi nasional yang dapat mengambil peran dan tugas dan tanggung jawab sosial, berada di garda terdepan dengan mendorong percepatan pembangunan kawasan timur dan menjadi lokomotif kemajuan pembangunan di wilayah Matahari Terbit. KP2IT adalah portofolio Indonesia Timur, pusatnya peradaban pembangunan yang berusaha memperjuangkan aspirasi kesejahteraan masyarakat dan mendorong percepatan ekonomi dan pembangunan dalam skala luas di kawasan timur Indonesia. KP2IT lahir dan mengakar di seluruh Indonesia, berada di 16 wilayah provinsi se-Indonesia Timur dan ribuan daerah kabupaten kota. KP2IT menjadi satu-satunya organisasi yang getol memperjuangkan pembangunan kawasan timur Indonesia. Kekuatan KP2IT ada di Sulawesi, ada di Bali, Nusa Tenggara Barat dan Timur, Maluku dan Maluku Utara, serta Papua, Papua Barat, dan juga di Pulau Kalimantan. Tugasnya adalah melibatkan ide dan gagasan ketika akses pembangunan di sektor yang harus berkembang di Indonesia Timur harus berjalan dan memberikan kontribusi yang berimbang, adil. Artinya KP2IT hadir menyelamatkan hak kepentingan masyarakat agar terbagi akses pembangunan secara adil dan merata. Saat ini tentunya kita sama-sama tahu pembangunan, ada yang ketimpangan pembangunan di wilayah barat dan wilayah timur masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Sumatera, dan sampai hari ini kita tahu bahwa daerah timur Indonesia yang potensi sumber daya alamnya sangat besar belum mampu menikmati roti atau kue pembangunan dengan adil dan merata. Hal
dalam perjuangan atau yang melatar belakang tumbuhnya ormas KPWT yang kantor pusatnya di Jakarta. Presiden Komite Pemuda Pembangunan Indonesia Timur, Insinyur Petrus Kasihiu yang juga menjabat sebagai Bupati Teluk Bintuni ini memaparkan berbagai kerja-kerja KP2IT selama ini. Salah satu kerja nyatanya adalah ikut mendorong percepatan pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur. Bapak Ibu sekalian, nanti di dialog sebentar akan ada beberapa penyampaian yang kami sampaikan bahwa KP2 terus mendorong berbagai peran baik dalam perumusan kebijakan pembentukan regulasi secara nasional maupun kebijakan-kebijakan di daerah yang berpihak pada kawasan pembangunan kawasan timur Indonesia. Kita kaya, tapi kita masih miskin. Itulah yang menjadi permenungan KPWT. Sekali lagi, saya ingin sampaikan, kita kaya, tapi kita masih miskin. Mari kita berjuang bersama-sama. Bersama dengan KPWT, kami terus mendorong. Bahkan beberapa kebijakan nasional di Jakarta juga kita lakukan dialog bersama. Bagaimana mendorong kebijakan Presiden Joko Widodo berkaitan dengan ibu kota negara atau IKN di Kalimantan Selatan. Itu bagian yang pernah kami lakukan bersama-sama dengan para pakar di Jakarta. Juga kami berkiprah dalam mendorong bagaimana menciptakan ketahanan pangan nasional dan daerah. Juga beberapa event penting telah digagas oleh KP2IT bersama dengan sejumlah pakar, sejumlah kepala daerah. Mudah-mudahan dengan pelantikan yang akan kita saksikan sebentar, Papua Barat juga terus bergerak. Karena yang ada adalah anak-anak kita, anak-anak yang sudah punya kemampuan berorganisasi, punya kemampuan ilmiah, dan tentunya akan menjadi motor penggerak